Nas firman Tuhan hari ini, Kamis 23 Oktober 2025. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Bapak Ibu, saya pernah jadi agen asuransi. Dan lewat beberapa proses, setelah dapat sertifikat, ikut pelatihan, lalu mulai cari nasabah. Dan sebagai pendeta, saya agak malu. Karena tidak ada satupun yang berhasil saya jadikan menjadi nasabah dari perusahaan asuransi yang saya tekuni. Akhirnya, ya begitulah. Karena mungkin sebagian dari beberapa hal yang saya pikirkan, ada yang saya pikirkan satu hal. Adakah memang betul-betul di dunia ini bisa memproteksi dan menjamin manusia secara komplit? Tubuh, jiwa, rohnya? Oke, disebut asuransi jiwa. Itu pun kalau kematian. Ada investasi, ada tubuh misalnya yang sakit bisa diproteksi. Tapi kalau rohnya bagaimana? Nah, ternyata memang tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan, memproteksi rohani selain si pemberi roh itu atau pemilik roh, Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang berpikir ketika dia bisa memiliki banyak jaminan, rumah aman, punya banyak harta, punya banyak duit, dihormati di mana-mana, dan dikagumi. Terus dengan mudah misalnya ada pikiran bisa pergi ke sana untuk healing, jiwanya bisa tenang katanya. Tapi benarkah ada ketenangan, kebahagiaan sejati kalau rohnya tidak bahagia? Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya lewat ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah pembawa damai, karena disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang berduka. Pertanyaannya, kok berbahagianya seperti ini? Ternyata Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan. Kebahagiaan rohani itu yang akan mengubahkan hidup kita. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Makanya nas kita hari ini sangat indah. Ada satu jaminan bahwa Tuhan akan melindungi, menolong, bahkan meluputkan dari kebinasaan. Dan Dia adalah Allah yang siap mendengar kalau kita menjerit kepadanya. Bapak Ibu, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang mau mendengar dan menjamin kehidupan rohani kita. Alangkah indahnya dan bahagianya kalau kita tinggal di dalam Dia. Ketika tinggal beriman di dalam Tuhan, bukan berarti persoalan hidup di dunia ini gak ada. Gak ada lagi sakit, gak ada lagi utang, gak ada lagi, bukan. Tetapi ada satu hal yang luar biasa dalam kehidupan rohani ini. Orang yang beriman teguh dalam Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan, dia akan mampu berdiri di tengah badai, bahkan berjalan menembus badai, karena Kristus berjalan bersama dia. Pergumulan datang, mungkin terluka, tetapi berjalan bersama Tuhan di tengah segala kemelut dan akan memperoleh kemenangan. Karena apa? Tidak akan binasa. Yesus yang menjamin kita tidak akan binasa. Kebinasaan artinya memang betul-betul terhilang, bukan sekedar mati. Maka Tuhan Yesus katakan, kalau kita ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10, bahwa pekerjaan setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pertama membunuh dan membinasakan. Makanya Tuhan menjamin hal yang paling terakhir yang gak bisa luput dari siapapun. Ternyata di dalam Kristus, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau terbunuh jiwa, terbunuh tubuh ini, terbunuh tubuh, bukankah Yesus bangkit? Sehingga kematian pun bukan menjadi bagian yang perlu ditakutkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari beriman teguh tetap kepada Tuhan. Ini kita menjelang hari-hari, menjelang peringatan akan reformasi, membaharui diri,
untuk kembali kepada firman Tuhan, berpegang teguh pada firman-Nya, kita akan mampu untuk hidup di dalam Tuhan. Martin Luther mengajarkan, kapankah kita menyebut nama Tuhan, yang pantas menyebut nama Tuhan. Katekismus kecil mencatat bahwa ketika berdoa, menengahikan pujian, dan di dalam kesesakan. Kalau engkau merasa hidupmu rasa sesak, penuh tekanan, mulai banyak pergumulan yang gak ngerti gimana jalan keluarnya, berserulah kepada nama Tuhan. Nama yang kuasa itu, yang penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia akan meluputkan dan akan melegakan kita, dan akan memampukan kita berjalan menembus segala bahaya itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, jangan menyerah di tengah tantangan kehidupan, karena Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati.